Halo semuanya, perkenalkan nama saya Risma Juniati Tamunan, NIM saya 32231211043. Nah, saya kelas B reguler. Nah, di sini saya akan menunjukkan musim virtual sayanya. Ini bagian sebelah kirinya. Di sini ada air mancur dan ada kursi dan ada pengunjungnya juga. Nah, di sebelah kanannya ada pengunjung juga serta pohon dan bunga juga. Nah, ini untuk bagian depannya ada pamfletnya, yaitu museum virtual sejarah Olo dan Orida, uang perjuangan 1946 sampai 1949. Untuk bagian pertama akan disuguhi oleh video selamat datang. Di video ini akan dijelaskan apa saja sejarah Ore dan Orida ini. Jadi bisa di play seperti ini. Nah, ini isinya bisa kita dengarkan dengan penjelasan berikut. Dan kemudian di sebelah kirinya untuk bagian yang pertama kita tekan gambarnya supaya diarahkan dan ditekan selama 2 kali supaya muncul penjelasan dari gambar ini. Oke, ditekan. Lenders atau tanah percetakan itulah sebutan sebelum berubahnya panggilan menjadi Percetakan Republik Indonesia atau PRI tahun 1945. Nah, percetakan yang terdiri sejak zaman pemerintahan Belanda tahun 1809 ini memiliki tugas untuk mencetak dokumen-dokumen negara berupa berita negara dan lembaran negara. Nah, selain itu pada awal kemerdekaan PRI juga mendapatkan tugas untuk mencetak ori atau uang Republik Indonesia. Dalam perjalanan sejarah, PRI mengalami beberapa kali perubahan yang sangat panjang. Dan kemudian kita beralih ke gambar yang kedua. Nah, ini ini gambar ori uang Republik Indonesia. Nah, di sini ada penjelasan tentang bagaimana sejarah ori. Bisa ditekan 2 kali, maka penjelasan gambarnya akan muncul. Nah, ini setelah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, Indonesia menghadapi permasalahan serius terkait peredaran mata uang pada masa itu. Nah, terdapat 4 jenis mata uang yang beredar: uang Jepang, uang Nica, uang India. Nah, kondisi ini menyebabkan kebingungan dan ketidakstabilan ekonomi seperti yang dicatat oleh Bentong dalam Sejarah Kebijakan Moneter Indonesia jilid 1 1946 sampai 1958. Nah, usulan percetakan uang ini diusulkan oleh Menteri Keuangan Maramis yang bergerak cepat untuk mewujudkan tes ini dan membentuk tim yang terdiri dari pegawai dan serikat buruh. Dan proses percetakan ori sendiri terjadi pada tanggal 7 November 1945. Nah, pemerintah juga berupaya menjaga inflasi dengan menarik uang Jepang dan India Belanda dari peredaran serta menerbitkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1946 untuk mengatur peredaran uang. Nah, beredarnya uang ori ini pada 30 Oktober 1946 dan didukung oleh Undang-Undang 7 saja. Nah, kemudian kita lanjut kepada slide yang ketiga. Nah, di sini ada gambar Orida atau uang Republik Indonesia daerah. Nah, ini tahun 1947 dan 1948 pemerintah juga mengeluarkan uang Republik Indonesia daerah atau Orida sebagai langkah untuk memperkuat perekonomian daerah. Nah, Orida ini sendiri
bertujuan untuk memenuhi kebutuhan mata uang di daerah-daerah tertentu dan mendukung perekonomian lokal. Nah, penggunaan ori dan orida ini sendiri 1950-an dilakukan secara bertahap dan digantikan oleh rupiah sebagai mata uang resmi negara yang mulai diterbitkan pada tahun 1950 dan diberlakukan secara penuh pada tahun 1951. Nah, kemudian kita akan ke slide yang keempat. Nah, pada slide yang keempat ini tentang timeline sejarah pembentukan dari sejarah ori dan orida ini sendiri. Nah, ini dimulai dari tahun 1945 dari 17 Agustus proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kemudian di bulan September peredaran 4 jenis mata uang Jepang, uang Hindia Belanda, uang Nica. Kemudian Oktober 1945 usulan Syaparuddin Pranegara untuk menciptakan uang Republik Indonesia sendiri. Kemudian 7 November 1945 pembentukan panitia penyelenggara percetakan uang kertas yang dipimpin oleh TRB Sabaruddin. Kemudian 30 Oktober 1946 resminya peredaran ori dan didukung oleh Undang-Undang Nomor 7 dan Nomor 10 1946 dan 1947 dan 1948 penerbitan uang Republik Indonesia daerah atau orida untuk memenuhi kebutuhan mata uang di daerah-daerah tertentu. Dan kemudian 1950 dan 1951 mulailah penerbitan uang rupiah sebagai mata uang resmi baru yang lebih seragam dan stabil. Kemudian ori dan orida ini setelah bertahap digantikan oleh rupiah. Nah, kemudian kita akan ke slide yang kelima. Dari sini kita akan masuk pada bagian museum bagian dalam. Nah, jadi untuk slide yang kelima itu ada di ujung sana. Kita akan menuju gambarnya. Nah, ini adalah uang revolusi di Provinsi Sumatera Selatan. Nah, jadi ini orida bungkul ya. Jadi tanda pembayaran yang sah. Seperti ini bentuknya. Nah, ini cetakan Bengkulu tanggal 1 Desember 1947, nilainya Rp1, ditandatangani oleh Gubernur Muda Sumatera Selatan, berlaku di daerah Provinsi Sumatera, Seri Perawat Palang Merah. Nah, ini untuk gambar pertama. Kemudian kita akan beralih ke gambar yang kedua. Nah, ini untuk gambar yang kedua, uang revolusi di Provinsi Sumatera Utara. Nah, bentuknya itu seperti ini. Itu warnanya itu biru, seperti biru gitu. Nah, ini tuh tanda pembayaran yang saya cetakan Pemantang Siantar tanggal 1 Maret 1947, nilainya Rp10, ditandatangani oleh Direktorat Bank Negara Indonesia Pemantang Siantar dan Kepala Jabatan Keuangan Provinsi Sumatera, berlaku di daerah Provinsi Sumatera, Seri Bung Karno dan Petani. Nah, jadi untuk uang revolusi di Sumatera Utara ini warnanya itu seperti warna biru ya. Kemudian ini untuk uang revolusi di Provinsi Sumatera Utara juga. Nah, ini tanda pembayaran dan sah cetakan Kutaraja tanggal 1 Maret 1949. Nah, bentuknya itu seperti ini. Bisa perhatikan baik-baik. Nah, nilainya ini Rp250. Nah, ditandatangani oleh Gubernur Muda Sumatera Utara M.A.S. Amin, berlaku di daerah Provinsi Sumatera Utara, Seri Ornamen. Nah, kemudian ini untuk koleksi berikutnya, yaitu uang revolusi di Provinsi Sumatera Utara juga. Nah, ini tanda pembayaran yang sah. Nilainya itu Rp25, tanggal 1948.
dan ini dicetak di buku tinggi dan ditandatangani oleh Gubernur Sumatera Utara Teuku Muhammad Hasan, berlaku di daerah Provinsi Sumatera, Seri Bung Karno dan ornamen flora. Nah, kemudian untuk koleksi berikutnya itu yaitu Mandat DPD Keresidenan Palembang. Nah, untuk bentuk uangnya itu seperti pada gambar ini. Kemudian kita akan membaca penjelasannya. Jadi ini tanda pembayaran yang sah untuk Keresidenan Palembang, cetakan Palembang 1 Agustus 1947. Nilainya itu Rp1.000, ditandatangani oleh Residen daerah Palembang. Mandat adalah salah satu jenis pembayaran sebagai uang darurat pada masa revolusi. Jadi itu kayak fungsi itu untuk uang darurat gitu pada masa revolusi. Dan ini tuh pabrik Ninem di Malang yang berhasil mencetak uang Republik Indonesia atau ori yang pertama. Nah, jadi pabrik NIF ini sendiri berhasil mencetak uang Republik Indonesia atau ori pertama, atau pabrik besar dan canggih ini berawal dari sangrai kopi di masa perang. Bukanlah hal yang mudah bagi pemerintah Republik Indonesia yang baru merdeka untuk mencetak mata uang sendiri. Nah, kesulitan itu muncul, maka upaya yang dilakukan adalah dengan menggunakan pabrik kopi ini. Dan jadi NIP ini sendiri mencetak uang kertas Republik Indonesia yang dibutuhkan. Jadi menurut Fendi Ewe Parengkel dari Geografi AA Maramis, pabrik NIP ini sebelumnya sempat digunakan untuk pembuatan bahan peledak selama pendudukan Jepang. Dengan berkuasanya pemerintah Republik Indonesia, Menteri Keuangan Ahmad Maramis mengubah nama pabrik menjadi PKM, Pabrik Kalen dan Percetakan Negara. Nah, sementara itu bahan kimia yang didatangkan dari Jakarta dan dilaboratoriumkan pabrik-pabrik gula di Jawa Timur. Dengan bahan bakar dan mesin yang tersedia, percetakan uang Republik pun berhasil dilakukan. Nah, intinya NIP ini sendiri memiliki andil penting dalam lahirnya mata uang Republik Indonesia, dan menariknya pabrik ini berawal dari rumah sangrai kopi. Kemudian ini untuk koleksi Oriba dari Provinsi Sumatera Barat. Nah, jadi bentuknya itu seperti ini. Jadi ini tanda pembayaran sah cetakan Bukit Tinggi tanggal 1 April 1948 yang nilainya Rp50.000, ditandatangani oleh Gubernur Teuku Muhammad Hasan, berlaku di Provinsi Sumatera, Seri Gunung dan Hukum. Kemudian kita masuk di bagian ini, ada satu ruangan. Nah, ini untuk koleksi berikutnya yaitu uang revolusi di Provinsi Sumatera Barat. Nah, seperti ini gambar koleksinya. Nah, jadi ini tuh pembayaran yang sah cetakan Bukit Tinggi tanggal 17 Januari 1948. Nah, nilainya ini Rp25.000, ditandatangani oleh Gubernur Sumatera Sri Alat Transportasi. Jadi ini kayak ada kapal gitu. Nah, kemudian ini uang revolusi di Provinsi Sumatera Utara. Nah, yang ini tuh uangnya sudah rada robek gitu. Jadi ini bentuk oridanya yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Jadi ini cetakan Kutaraja tanggal 1 Maret 1949. Dan nilainya ini Rp250 dan ditandatangani oleh Gubernur Sumatera dan berlaku di daerah Sumatera. Kemudian berikut ini uang revolusi di Provinsi Sumatera Utara. Jadi bentuknya seperti ini, bisa
bisa diperhatikan. Kemudian untuk penjelasannya, uang ini cetakan Bukit Tinggi tanggal 1 Januari 1948, nilainya Rp25, ditandatangani oleh Gubernur Teuku Hasan, berlaku di Aceh, Seri Gunung, dan ornamen flora. Kemudian untuk koleksi selanjutnya yaitu uang fantasi Nias. Nah, jadi itu dicetak di Nias, dan uang ini sendiri itu bernilai Rp100 dan dicetak tanggal 30 Januari 1948 dan ditandatangani oleh Gubernur Sumatera Utara. Jadi jenis uang ini belum terdata dalam katalog uang Nusantara, maka uang ini hanya diklasifikasikan sebagai uang fantasi Nias saja. Kemudian kita akan beralih ke koleksi uang selanjutnya yang di bagian depan. Nah, ini tuh uang revolusi di Provinsi Sumatera Barat. Nah, bisa dilihat untuk bentuk uangnya itu seperti pada gambar. Nah, di sini kita akan melihat apa saja penjelasannya. Nah, jadi ini tuh Orida Bukit Tinggi. Jadi tanda pembayarannya sah, cetakan Bukit Tinggi 1 Januari 1948, nilainya ini Rp10 dan ditandatangani oleh Gubernur Sumatera. Kemudian kita akan beralih ke koleksi selanjutnya, yaitu uang revolusi di Provinsi Sumatera Utara. Nah, jadi untuk gambar koleksinya itu seperti pada gambar. Nah, untuk penjelasannya bahwa tanda pembayaran ini sah dan cetakan pemantang cantik tanggal 31 Maret 1947 dan nilainya Rp1 seri Soekarno dan gunung berapi. Kemudian untuk koleksi terakhirnya yaitu kupon penukaran, yaitu berjumlah Rp2,5. Nah, untuk gambarnya seperti pada gambar ini. Jadi ini hanya berlaku di daerah Karesidenan Jambi dan ditandatangani oleh Residen daerah Jambi. Jadi hanya bisa digunakan di Jambi saja dan dicetak tanggal 20 Mei 1948. Jadi itu saja mungkin teman-teman untuk penjelasan koleksi yang ada di museum ini. Jadi berikut ini jalan untuk atau jalan keluar dari Museum Virtual ini. Oke, dan sampai jumpa kapan-kapan lagi teman-teman.